menarik yang mengisi halaman muka harian Kompas edisi Senin 29 Februari 2016. Saya akan mengajak Anda untuk melihat apa yang disajikan di halaman muka harian Kompas pada pagi hari ini. Foto besar yang ada di halaman muka pada pagi hari ini adalah foto banjir yang ada di Sampang. Ini warga berusaha untuk menembus banjir luapan Sungai Kemuning di Jalan Panglima Sudirman, Kecamatan Kota Sampang, Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Ini tingginya curah hujan beberapa hari terakhir tidak pelak membuat banjir di sejumlah daerah, salah satunya di Sampang. Dan banjir yang mengenai Kota Sampang, Jawa Timur ini akibat luapan Sungai Kemuning di Jalan Panglima Sudirman. Kemudian ada juga yang menjadi fokus. Judul besar di sini, rantai pasok beras bermasalah. Ini bercerita soal rantai pasok beras dari daerah penghasil ke pasar di kota besar dikuasai oleh perantara. Ini menyebabkan perbedaan harga di petani dan juga konsumen sangat besar. Dan kondisi ini dimanfaatkan para pemodal untuk mengeruk keuntungan. Kemudian ada lagi soal tenaga pengajar yang menjadi sorotan di halaman muka harian Kompas. Ini mayoritas dosen belum tersertifikasi. Ini juga bercerita tentang hal lain yang menjadi sorotan Kompas. Ini ada kompetisi sebagian besar dosen yang di Indonesia yang belum terjamin. 54% dari total 280.000 jumlah dosen belum tersertifikasi. Dan pada pagi hari ini kita akan membahas masalah pasokan beras dari petani hingga ke pasar-pasar di ibu kota. Tentang pasokan beras yang bermasalah, ini saya tidak sendiri bersama Wakil Redaktur Pelaksana Harian Kompas, ada Mas Tri Harjono. Selamat pagi, Mas Tri. Selamat pagi, Mbak. Kita akan membahas soal beras ini, Mas ya. Tapi sebelumnya kami ingatkan Anda untuk bisa berpartisipasi, menelpon dan juga berbagi cerita bersama kami di nomor telepon 0215366122. Nanti ada satu buah buku untuk Anda yang beruntung yang dipilih oleh Mas Tri pada pagi hari ini. Kalau kita lihat ini rentetannya panjang sekali ya, Mas ya. Bagaimana beras itu dari petani kemudian sampai kepada konsumen. Kalau Kompas melihatnya ini apa yang menyebabkan hal ini bisa terjadi, Mas? Ya, Mbak. Presiden Jokowi ingin melakukan swasembada pangan, mengulang sukses Indonesia tahun 1984, bisa melakukan swasembada pangan, tapi kemudian Kompas melakukan penelusuran ke sentra-sentra industri padi, mulai dari Karawang sampai Indramayu, terus ke Demak, dan ternyata rantai pasokannya itu sangat-sangat panjang. Di petani harga kami pantau sekitar 3.800 gabah kering panen GKP, tapi di tingkat konsumen membelinya dengan harga sekitar 10.000 sampai 12.000 per kilogram. Berarti ada selisih harga minimal 6.800. 6.800 itu menjadi margin keuntungan buat tengkulak, kemudian distributor kecil, distributor besar, ya, kemudian sampai ke penggilingan dan sebagainya. Ini yang kemudian menyebabkan harga beras tinggi di atas 10.000 bisa 12.000, tapi petani tidak mendapatkan apa-apa. Justru si petani makin. Kalau kita lihat tadi ada sedikit ulasan di halaman depan dan juga halaman 15 bahwa petani sebetulnya juga sudah tercekat oleh hutang-hutang begitu ya, Mas. Artinya ini juga ada masalah yang tidak bisa dibiarkan begitu saja. Ini yang menyebabkan hal-hal ini bisa terjadi juga. Adakah solusi yang bisa dilakukan pemerintah? Ya, Mbak. Dulu ketika swasembada pangan terjadi, peran koperasi sangat kuat. Koperasi dilibatkan dalam pengadaan pupuk, dalam pengadaan benih, kemudian dalam distribusi obat-obatan, sarana produksi pertanian dilibatkan. Nah, sekarang koperasi sama sekali tidak dilibatkan, atau nyaris tidak dilibatkan. Semua diserahkan pada mekanisme pasar. Ya. Padahal koperasi punya berbagai kekayaan, peninggalan masa lalu, ada lantai jemur, kemudian ada gudang, ada tempat penggilingan beras. Nah, sekarang ini tidak dioptimalkan. Nah, kalau misalnya memperbaiki, maka harus dioptimalkan kembali koperasi yang selama ini disingkirkan. Menyerahkan pada mekanisme pasar ternyata mengakibatkan petani tidak mendapatkan keuntungan apa-apa dari. Sementara harga masih tinggi begitu ya, Mas ya. Tinggi, Ada satu penelpon dengan Pak Sugiharto yang sudah siap bergabung dengan kita pagi hari ini. Selamat pagi, Pak Sugiharto. Selamat pagi, Kompas. Pagi, Pak. Silakan, saya Pak. Dalam kapasitas rakyat di Kota Semarang, baik saya itu pernah dilihat mengenai lumbung-lumbung padi yang ada di Klaten, Boyolali, Demak, kemudian Kendal. Itu sekarang ini nampaknya betul-betul memprihatinkan, Pak. Bagaimana nggak memprihatinkan? Sekarang kalau dilihat memang harga di Thailandnya beras yang dari sana aja 3.000, 4.000. Kalau padahal sudah jadi beras di sana. Kalau dari sini masih gabah, masih dalam posisi gabah kering. Ini 3.500. Ini suatu contoh. Ini kan berarti kan makanya petani mau makan buah simalakama. Kalau pemerintah juga mau buah simalakama, bagaimana kita harus masyarakat
bisa mendapatkan keuntungan kalau dari impor termasuk terus, padahal di sisi lain impor beras sudah paling murah. Tapi di sisi lain rakyat sendiri ingin sejahtera. Nah ini bagaimana supaya penghasilan padi yang setiap daerah itu pendapatan naik terus menerus. Ini satu, saya sudah setuju dengan pemerintahan Jokowi yang sudah mengadakan suatu betul-betul sekarang itu swasembada pangan sesuai zaman Pak Harto tahun 1984. Ini betul bagus. Ini akan dikembalikan. Zaman dulu kan kita ketika kalah dengan Vietnam. Sekarang malah justru kalah dengan Vietnam. Ini yang saya prihatin. Bagaimana supaya itu lumbung-lumbung desa KUD, betul KUD yang diawasi oleh pemerintah dibuatkan sistem yang baik sehingga akan petani untung, pemerintah juga untung, sehingga betul-betul regulasi rakyat akan makmur betulan, Pak. Kalau seperti ini terus, rakyat akan sengsara. Tak kira itulah pendapat saya yang ada di Kompas TV. Terima kasih Pak Sugiarto dari Semarang, Jawa Tengah. Selanjutnya ada Pak Haryanto dari Tangerang, Banten. Selamat pagi Pak Haryanto. Selamat pagi Mbak Woro, Selamat pagi. Pak Tri. Pagi. Bagaimana Bapak melihat ini ketimpangan harga yang begitu jauh, Pak? Masalah pangan ini, Pak. Ya. Masalah pangan ini yang termiskin itu adalah petani sendiri. Sejak saya masih kecil sampai sekarang ini, petani kita ini malah miskin. Yang paling beruntung itu adalah para inilah yang kalau di Jawa itu sebagai penebas. Itulah yang kadang-kadang dia itu bisa nakal. Kenapa bisa memainkan harga, misalkan harga gabah kering, misalkan 4.500 mungkin nanti jadi berapa. Yang paling kaya ini adalah dia itu. Yang paling kaya adalah yang menjadi penebas itu. Kemudian masalah penyalurannya atau distribusi ke konsumen itu masih dipermainkan oleh para inilah yang mafia-mafia beras itu. Akhirnya kadang-kadang pemerintah bisa impor beras. Mana mungkin Indonesia bisa mempertahankan ketahanan pangan. Karena apa? Kita ini dimiskinkan oleh suatu struktur atau sistem yang tidak dikelola dengan baik oleh pemerintah, atau mungkin kita ini yang kadang-kadang mengacaukan petani kita menjadi miskin, terlalu miskin. Pak Haryanto, bagaimana Anda melihat langkah dari Presiden Jokowi ini untuk kemudian menggiatkan kembali swasembada pangan, Pak? Masalah Jokowi memang mau membuka lahan-lahan yang baru, mungkin yang ada gini, kadang-kadang mau dibuka. Itu nanti permasalahannya inilah yang kadang-kadang di satu sisi membuka lahan, kadang-kadang di sisi yang lain, kadang-kadang lahan menjadi lahan yang menjadi beton adalah alih lahan, mungkin untuk supermarket atau mungkin untuk perindustrian yang lain. Itulah yang kadang-kadang mau mempertahankan swasembada pangan, kadang-kadang inilah yang menjadi permasalahan yang lebih kompleksitas di Indonesia ini. Baik, terima kasih Pak Haryanto dari Tangerang, Banten sudah bergabung pagi hari ini. Tadi sebelumnya ada Pak Sugiarto dan Pak Haryanto. Pak Sugiarto tadi setuju dengan langkah dari Presiden Jokowi kemudian untuk menggiatkan kembali Indonesia menjadi swasembada pangan dan juga melihat kondisi yang begitu mengenaskan untuk para petani. Apalagi nanti akan sudah harga-harga beras dari luar negeri, impor itu juga murah begitu, Mas. Kebijakan pemerintah saat ini melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian saja tidak cukup. Harus dibenahi, harus disertai dengan pembenahan sistem pemasaran. Sistem pemasaran yang Kompas pantau ini sampai 7 tahapan. Ini terlampau panjang sehingga terjadi selisih harga dari petani ke konsumen ini minimal 6.800. Ya. Harga di petani 3.800. Kemudian ini tidak sanggup ketika dijual ke Bulog. Peran Bulog juga saat ini tidak dioptimalkan. Bahkan harga pembelian tengkulak itu lebih tinggi daripada Bulog atau penebas tadi ya. Bulog hanya sanggup dengan harga pembelian pemerintah 7.300 per kilogram, sementara penebas itu berani dengan harga 7.400. Sehingga peran Bulog diminimalkan. Kemudian petani juga memang tidak bisa lepas dari peran penebas karena untuk menanam padi itu butuh modal untuk pembelian bibit, pupuk, obat-obatan. Nah, mereka tidak punya modal, terpaksa meminjam kepada penebas atau tengkulak. Itu dari awalnya saja sudah mengutang gitu. Harusnya memang sebelumnya ada koperasi yang berperan ya, Mas ya. Ada koperasi. Nah,
Sekarang ketika panen, maka penebas ini bisa menentukan harga seenaknya sendiri, sekemauan dia sendiri, karena petani pun tidak bisa berkutik, sudah terikat utang pada penebas. Itu menjadi persoalan yang harus segera dibenahi, tidak cukup intensifikasi atau ekstensifikasi pertanian saja, Mbak. Ada satu penelpon lagi dari Pak Sarjiman di Surabaya, Jawa Timur. Selamat pagi Pak Sarjiman. Selamat pagi, Kompas. Selamat pagi. Begini Pak, saya itu hanya ingin memberi masukan. Koperasi itu sebetulnya kan mulai dulu sudah ada. Bulog juga sudah ada. Kok ternyata harga beras kok dipermainkan seperti itu? Itu apa antara Bulog sama koperasi itu tidak ada kerjasama. Ya kasihan petani Bapak kalau gitu. Kasihan petani, kasihan masyarakat kecil. Kalau orang yang gede-gede itu sudah tidak ada masalah. Coba toh. Iya toh, koperasi sudah lama ada. Terus dalam hal ini Bulog juga sudah ada. Mestinya kan ada kerjasama antara koperasi dengan Bulog. Sehingga tidak merugikan pada masyarakat kecil. Masyarakat kecil dipermainkan ya apa namanya masyarakat kecil Pak ya. Ya mungkin itu saja Pak masukan dari Surabaya. Terima kasih. Pak Sarjiman dari Surabaya, Jawa Timur. Ini tadi ada pandangan dari Pak Sarjiman yang mengatakan tidak ada komunikasi yang baik atau kerjasama yang baik antara koperasi dengan kemudian Bulog. Tapi nanti kita akan bahas lebih lanjut, Mas. Tetap bersama kami di Kompas Pagi. Ini masalah-masalahnya banyak sekali, tapi yang menjadi fokus dari Kompas sendiri ini kemudian bagaimana kalau koperasi digalakan kembali dan bisa bekerja maksimal seperti pada zaman Orde Baru begitu, Mas? Di Orde Baru peran koperasi itu dilibatkan mulai dari penyaluran benih, penyaluran pupuk, sarana produksi pertanian. Sekarang tidak dioptimalkan. Semuanya diserahkan pada mekanisme pasar. Nah, petani sendiri kesulitan modal. Kemudian risiko petani juga sangat tinggi. Kalau hujan atau kemarau dia terancam pusok lahan pertaniannya. Kemudian serangan hama, serangan hama. Sementara pedagang relatif tidak mempunyai risiko apapun, risiko apapun. Pembenahannya mungkin 3. Yang pertama mengaktifkan lagi koperasi. Yang kedua adalah mengoptimalkan Bulog. Kemudian yang ketiga adalah BUMD, Badan Usaha Milik Daerah, yang bisa digerakkan untuk melakukan pengadaan. Modal Bulog juga diperkuat karena dengan harga pembelian sekarang, harga patokan pemerintah 7.300, pengusaha masih bisa menaikkan harga 7.400, 7.400. Kemudian petani juga diberdayakan karena tahapan untuk menjual beras ini sangat panjang di petani, mulai dari gabah kering panen, gabah kering simpan, dan gabah kering giling. Ini risikonya sangat-sangat tinggi. Mungkin sekitar dari 1 kuintal beras, gabah, itu hanya dihasilkan sekitar 45-55 kg beras. Jadi risiko petani sangat besar, sementara pedagang relatif tidak memiliki risiko yang sangat besar. Jadi yang kaya semakin kaya begitu, yang susah yang makin susah. Ada satu penelpon dari Pak Banu di Mojokerto, Jawa Timur. Selamat pagi Pak Banu. Pagi, Kompas. Terima kasih. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Kalau menurut hemat kami, pemerintah ini harus memperhatikan 3 poin. Yang pertama, yaitu masalah penyediaan anggaran untuk KUD atau bulog-bulog ini ditingkatkan. Di mana pemerintah harus bisa membeli langsung gabah-gabah dari petani ini yang melalui KUD masing-masing. Dengan demikian harga akan tetap cantik. Tetapi kalau seperti tadi, para penelpon yang ke depan itu oleh pengusaha-pengusaha kecil, otomatis petani tetap rugi. Ini yang pertama. Yang kedua, supaya berimbang, yaitu petani supaya biaya tidak terlalu tinggi, masalah pembibitan dan pupuk subsidi betul-betul sampai di masyarakat. Karena sementara ini pupuk yang betul-betul subsidi oleh pemerintah ternyata tidak menyentuh rakyat. Kami ini petani, Pak Sri, dan demikian kita korban. Padahal di KUD itu pupuk 95, tetapi kalau di Cina itu 130, 140. Nah, disinilah kelangkaan pupuk, pemerintah harus menyediakan H-2 minggu sebelum masa hujan turun. Ini harus pupuk sudah beredar di seluruh masyarakat. Oleh karena itu, atau di KUD. Nah, inilah pemerintah tugasnya, membenahi KUD yang ada di desa dan dari tingkat kecamatan maupun tingkat kabupaten. Yang ketiga adalah sinergis antara pemerintah dalam pembinaan kepada petani, sosialisasi ini harus betul-betul dilaksanakan. Dengan demikian, saya yakin petani cerdas, penghasilan akan meningkat dan pengairan baik
kemudian pemberantasan hama bagus, insya Allah penghasilan akan meningkat. Terima kasih Pak Tri. Terima kasih Pak Banu dari Mojokerto, Jawa Timur. Sama seperti pembahasan kita tadi sebelumnya, memang bagaimana kemudian koperasi harus berperan dan juga sampai kepada petani dan juga strateginya seperti apa Mas, agar petani itu di musim hujan misalnya itu tidak merugi lebih besar lagi. Ya, betul tadi. Terakhir adalah memang harus diberdayakan KUD. KUD harus dilibatkan dalam pengadaan pupuk, kemudian dalam penyaluran benih, kemudian penyaluran sarana produksi pertanian kepada petani. Kemudian petani nanti menjual hasil panennya kepada koperasi. Koperasi ketika koperasi mendapat keuntungan dikembalikan lagi kepada petani. Ya. Jadi margin keuntungan yang selama ini dipegang oleh para penebas atau tengkulak itu dipegang oleh koperasi karena keuntungan koperasi nanti dinikmati kembali oleh petani. Artinya sekarang itu juga yang sedang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi. Seperti apa Mas? Kompas melihatnya belum. Kompas belum melihat bahwa koperasi diberdayakan. Masih fokus pada ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian. Tapi tidak membenahi soal rantai distribusi. Mulai dari petani hingga ke konsumen. Mudah-mudahan ini juga bisa terdengar ya di pemerintahan. Dan juga tadi ada penelpon, ada beberapa penelpon Mas, yang mana yang dipilih untuk mendapatkan satu buah buku. Ada Pak Sugiarto dari Semarang, Pak Haryanto dari Banten, Pak Sarjiman dari Surabaya, dan juga ada Pak Banu dari Mojokerto. Saya Pak Sarjiman dari Surabaya, Mbak. Pak Sarjiman dari Surabaya, nanti bukunya akan kami kirimkan langsung kepada Anda. Terima kasih sekali lagi Mas Tri sudah bergabung pagi hari ini. Saudara, usai jeda kami masih ada informasi lainnya.